pupuk kompos yang biasa kita gunakan di sini. Jadi biasanya kita pemupukan ada 2 kali. Dari pemupukan dasar kita gunakan kompos padat seperti ini. Jadi kita bikin kompos ini sekitar 1 bulan atau 3 minggu. Ini campuran antara kotoran ayam, sekam, sama kotoran sapi. Jadi kita fermentasikan selama 3 minggu. Nah, kemudian kalau untuk digunakan pada pemupukan dasar, kita gunakan padatan gini, langsung kita tebar di lahan dan kita campur dengan tanah media yang akan kita tanamin bayam kangkung atau tanaman yang lain. Kemudian nanti kita bisa untuk susulan kita bikin pupuk cair dari bahan yang ini juga. Jadi ini bahan yang sudah jadi, kompos yang sudah terfermentasi secara sempurna, artinya sudah nggak panas lagi. Tinggal kita cairkan untuk pemupukan susulan. Ya, jadi untuk pupuk organik ini di setiap tempat bisa berbeda-beda karena tergantung lokalitas, ketersediaan bahan, dan kultur dari petani itu sendiri. Jadi saya menggunakan kotoran sapi, sekam, dan kotoran ayam ini karena memang di sini banyak sekali peternakan ayam, dan ada bukan peternakan ya, kalau sapi itu biasanya peliharaan petani gitu, ada 1-2 itulah sapi tetangga gitu, kita kumpulkan kotorannya kemudian kita campur dengan kotoran ayam itu. Jadi memang tergantung dari ketersediaan bahan baku untuk pupuk itu sendiri. Saya mau menunjukkan cara bagaimana kita membuat pupuk susulan yang berupa cair. Jadi dengan bahan baku kompos yang sudah jadi ini, kita akan bikin teh kompos namanya, yang kemudian airnya tadi bisa untuk menyiram tanaman kita untuk susulan, pupuk susulan. Baik, ini kobakan yang akan kita sebagai media untuk pupuk cair. Jadi kompos yang sudah jadi tadi kita rendam di sini selama 3-4 hari. Ini direndam selama 3 hari, nanti airnya jadi hitam. Nah, setelah airnya itu hitam, biasanya sudah siap untuk dijadikan untuk menyiram sayuran di sini. Nah, ini dinamakan pupuk cair atau orang bilang kompos tea bag. Jadi teh celup kompos gitu. Biasanya teh celup kan isinya teh, tapi ini isinya kompos. Nah, ini kan kelihatan, ini kan nanti keluar ininya. Ini kan pertama coklat gini, keluar sedimen komposnya, dan nanti selama 3 hari ini jadi hitam. Kalau pupuk cair kompos ini untuk menambah nutrisi, sekaligus sebenarnya untuk selain menyuburkan tanaman, juga menyuburkan tanah itu sebagai tempat hidup mikroorganisme. Karena juga menambah organisme, karena di dalam kompos yang sudah fermentasi ini kan banyak sekali mikroorganisme yang berfungsi menfermentasi dari kompos yang kita punya. Dan itu kita pindahkan ke sini, bisa memperkaya mikroorganisme yang ada di lahan ini.
Saya memang dari awal, saya memang punya keinginan yang kuat untuk mencoba pertanian. Kalau kita sebut di awal itu kita bukan menyebut pertanian organik, kita menggunakan konsep pertanian berkelanjutan yang berbasiskan keluarga. Karena saya lihat yang pengalaman saya yang jalan-jalan di desa segala macam tadi itu, saya tahu bahwa dengan pertanian kimia itu mereka jadi seperti terjebak untuk memperoleh panen yang cepat, untuk kemudian memaksa tanahnya untuk berproduksi secara cepat, dan akhirnya juga tidak merasa bahwa produk pertanian dia itu bernilai gitu loh. Dia itu karena harganya sangat murah, akhirnya mereka memproduksi besar biar menerima yang besar gitu. Akhirnya mereka cepat untuk mencari yang besar segala macam. Tapi apa yang terjadi? Bahwa mereka membutuhkan input produksi yang cukup mahal. Karena semuanya kan dibeli, dari benih dibeli, dari pestisida dibeli, dari pupuk dibeli. Sedangkan pada saat menjual, harganya tidak seperti yang diharapkan. Lah dari pengalaman di situ saya sudah mulai mencoba, walaupun itu baru mencoba untuk bertani secara berkelanjutan, bertani secara organik, bertani secara alami menggunakan input-input alami yang ada di sekitar. Saya Sarip, tadinya saya jualan sayur mayur, kayak kangkung juga gitu bayam. Sekarang udah kagak, terus diajak sama Mas Putro ngebon organik. Saya udah jadi petani, udah 6 tahunan lah. Kita dikasihkan lahan sama Mas Putro, terus kita nanam gitu, terus dagangannya dijual sama Mas Putro gitu. Enaknya sih enak jadi petani gitu, nggak pusing lah gitu, udah macul mah udah nyantar aja di rumah gitu. Enakan jadi petani sih, ya bangga sih kita jadi ngasih sama masyarakat gitu sayuran yang sehat gitu. Jadi istilahnya makan juga sehat, jadi nggak ada hal-hal yang kagak sehat. Kalau sayuran nggak organik kan kurang sehat lah begitu. Jadi kita bersama-sama dengan teman-teman petani yang lain itu kita dimulai dari misalnya kita mendiskusikan, oke, apa yang kita sepakati soal cara bertani kita. Nah, kita sepakati bahwa cara bertani kita adalah pertanian berkelanjutan, pertanian organik atau pertanian alami. Jadi memang yang bersama-sama dengan kita itu memang bukan yang hanya sekedar karena menguntungkan secara ekonomi sesaat, tapi memang
teman-teman yang sudah dari awal memahami bahwa konsep bertani yang berkelanjutan tadi dan bertani yang memang akan mengangkat harkat martabat petani itu sendiri. Nah, kemudian kita mengatur pola tanam secara bersama-sama. Kita bisa membagi kuota dalam misalnya sehari kita membutuhkan sayur ini berapa macam, terus kita bagi, oke, siapa yang mau nanam ini, siapa yang nanam ini. Pada akhirnya kita semua akan berbagi manfaat, berbagi keuntungan, termasuk seperti itu. Di masa pandemi ini sebenarnya pola konsumsi masyarakat jauh berubah, termasuk juga awareness masyarakat terhadap makanan itu sangat berubah sekali. Yang tadinya mereka nggak mikir makanan apa aja, yang penting bentuknya bagus, rasanya enak, itulah yang disebut makanan yang mahal. Pada saat ini justru raw vegetable misalnya kayak begitu menjadi lebih mahal dalam pikiran mereka, lebih penting karena akan meningkatkan imunitas segala macam kayak begitu. Dari situ masyarakat juga semakin paham, mereka nggak akan bisa mengetahui kalau misalnya mereka beli di pasaran grosir misalnya, nggak akan tahu ini dari mana, diproduksi secara apa, apakah menggunakan bahan kimia apa tidak. Akhirnya banyak sekali masyarakat yang membentuk grup-grup kecil untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan yang sehat tadi itu. Makanya sekarang banyak sekali pesanan-pesanan yang lewat online, lewat telepon, lewat WA segala macam itu akan jadi agak berubah ya. Yang dulu mereka misalnya beli di pasar tradisional, mereka sekarang ini kalau misalnya ada yang mensuplai dari kebun langsung itu, mereka akan sangat antusias sekali. Mereka sampai karena mereka mungkin juga lebih banyak waktu ya karena work from home kan, sampai mereka mencari-cari ke desa-desa untuk bisa ketemu dengan para petani yang memang bisa memproduksi untuk bikin kerjasama seperti itu. Ini proses pengiriman, jadi setelah kita panen tadi sudah kita cuci, kemudian kita packaging, terus ini mau kita kirim buat para pemesan yang ada di perumahan-perumahan. Ada yang agen gitu ya, ada juga yang warung-warung yang ada di perumahan. Nah, ini ada sekitar ini 3 warung lah ini. Ada 3 tempat lah ini yang kita bawa ini. Ini ada sekitar 250 sampai 300 ikat lah. Untuk saat ini nggak sulit, maksudnya saat ini justru kita kekurangan, jadi permintaannya malah terlalu banyak ya, justru kita ini masih kekurangan. Tapi ya itu tantangannya, karena kalau pedagang biasa kekurangan itu langsung aja ngambil dari pasar mungkin begitu ya. Cuman kalau kita kan hampir semuanya kenal sama pembeli kita ini, jadi kita memang menjaga sekali kepercayaan itu. Baik bagi teman-teman muda, jadi kita tahu nih di era pandemi ini kita semakin tahu bahwa makanan yang sehat, makanan yang baik itu sangat penting sekali. Ternyata nilainya sangat tinggi lah. Sekarang orang itu mendingan menjual barang-barang yang branded yang dia punya gitu kan, untuk mendapatkan suplai makanan yang baik. Teman-teman nggak harus ragu lagi, apalagi dengan dukungan media sosial, dengan media yang ada saat ini, bahwa petani itu saat ini bisa semakin dekat dengan konsumen. Artinya apa? Nilai-nilai tinggi makanan tadi itu semakin dihargai orang. Zaman dulu mungkin orang nggak menghargai, bahwa nawar semurah-murahnya aja lah makanan di pasar itu. Tapi sekarang orang udah pada ngerti bahwa makanan itu penting, makanan yang sehat itu penting. Artinya apa? Artinya ya produsen makanan itu menjadi suatu yang penting gitu loh. Jadi teman-teman kalau mau menjadi petani itu sudah menjadi suatu bagian penting dari penyelesaian masalah di negara inilah kayak begitu. Belum lagi kalau kita sudah merasakan di kebun tuh ya enak sekali, kita bekerja di alam,
kita bekerja bersama alam itu rasanya akan sungguh beda lah, bahwa kita saling menghargai alam, menghargai kita menghargai alam, itu nanti akan terjadi gitu. Jadi mari menjadi petani.